Sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin kepada semua bahwa konten yang ada di video ini mengandung spoiler. Rinko 18, film yang rilis pada tahun 2009 ini menceritakan seorang wanita bernama Rinko yang memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Namun cita-citanya tersebut harus tertunda dikarenakan perusahaan milik ayahnya telah bangkrut. Ia pun mencoba mencari pekerjaan, sampai pada akhirnya ia berhasil bekerja di sebuah perusahaan pembuat film Japan Adult Video. Penasaran seperti apa ceritanya? Simak video sampai selesai. Di awal scene, diperlihatkan Rinko yang sedang berjalan menuju sekolahnya, dan ia pun mengatakan bahwa tujuan utama hidupnya yaitu menjadi seorang dokter yang baik. Kemudian datang dua orang wanita, salah satu wanita tersebut mengatakan kalau ia tak mempunyai tenaga untuk berjalan, dan merasa kalau kakinya seperti lumpuh. Rinko yang mempunyai cita-cita sebagai dokter, langsung mencoba menolong wanita tersebut dengan memberinya beberapa koyo. Dan sekali lagi, Rinko mengatakan bahwa tujuan utama hidupnya yaitu menjadi seorang dokter yang baik. Scene kemudian beralih ke Rinko yang sedang menikmati makan malam mewah bersama keluarganya. Di situ, ibunya Rinko memuji Rinko yang berhasil mendapatkan peringkat pertama di sekolah, dan ayahnya mengatakan kalau Rinko cocok untuk melanjutkan bisnis ayahnya. Namun, Rinko menolak dengan alasan tidak ingin bergantung pada orang tua. Scene selanjutnya, Rinko sudah berada di sekolah. Kemudian ada dua temannya yang mengajak Rinko untuk ikut pesta kencan malam nanti. Rinko pun menolak dengan alasan seorang wanita di zaman sekarang harus bisa mandiri. Lalu ia pergi begitu saja. Saat pulang sekolah, Rinko heran mengetahui rumahnya ditutup untuk keperluan investigasi. Ia mencoba memanggil ayah dan ibunya, namun tidak ada satupun orang di rumah. Kemudian ia mendapati sebuah pesan kertas yang berada di lantai. Rinko pun membaca surat tersebut dan mengetahui bahwa perusahaan ayahnya telah bangkrut. Di sisi lain, ibunya telah meninggalkannya dan sekarang sudah bersama pria lain. Rinko pun disuruh ayahnya untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Rinko pun langsung menuju hotel untuk menyewa kamar. Namun semua rekeningnya sudah ditangguhkan dan ia tidak mempunyai uang sepeser pun. Lalu, ia pun tidur di mulut buaya dan langsung menangis setelah melihat hidupnya berubah seperti ini. Keesokan harinya, Rinko yang sudah bangun kemudian melihat dua temannya sedang asik ngobrol. Kemudian dua temannya tersebut pergi setelah memberikan makanan untuk kucing yang kelaparan. Namun, makanannya malah dimakan Rinko. Rinko yang mendengar pembicaraan temannya tadi, langsung tergugah hatinya untuk bersemangat lagi meraih mimpinya menjadi seorang dokter. Lalu, ia pergi dari situ untuk mencari pekerjaan dari informasi lowongan di koran. Rinko pun melamar kerja di berbagai tempat, mulai dari bengkel, warung makan, salon kecantikan, toko bunga, laundry, hingga ke tempat penitipan hewan. Namun, semuanya menolak Rinko, dan pada akhirnya, Rinko mencoba melamar pekerjaan di perusahaan terakhir yang membuka lowongan. Tak perlu syarat apapun, ia pun langsung diterima di pekerjaan tersebut. Rinko pun terheran melihat beberapa kamera yang dipasang di dalam kamar. Sebelumnya, ia tidak benar-benar mengetahui bahwa perusahaan yang ia lamar adalah perusahaan yang memproduksi film biru. Dan ia pun terkejut ketika seorang pria masuk dengan telanjang. Pria tersebut mengira bahwa Rinko akan menjadi lawan mainnya nanti. Proses syuting pun dimulai. Rinko yang polos disuruh berdiri di atas pria tersebut, dan ia pun nurut aja. Rinko pun terkejut ketika melihat Johnny secara langsung untuk pertama kalinya. Beberapa saat kemudian, datanglah pemeran cewek yang sebenarnya. Jack pun langsung meminta maaf kepada Rinko yang ia kira adalah pemeran ceweknya. Kemudian Rinko diajak untuk melihat proses pembuatan video. Baru lihat sebentar, dia langsung pingsan. Ketika terbangun, Rinko langsung meminta kepada Jack untuk diterima bekerja. Mereka pun langsung pergi ke suatu tempat untuk membuat video. Lalu, mereka mengambil istirahat dan Rinko menuju ke warung untuk membelikan koyo ke pemeran wanita tersebut. Keesokan harinya, mereka membuat video lagi. Kali ini adegannya yaitu ada seorang pasien yang mempunyai keluhan sakit di bagian tertentu. Rinko yang melihatnya pun langsung memotong adegan tersebut, karena ia merasa adegan dokter melayani pasien tidak sesuai seperti pada umumnya. Lalu, Rinko mengarahkan bagaimana cara melayani pasien dengan baik. Setelah itu, Rinko diajari untuk membuat cairan palsu yang akan digunakan sebagai pengganti cairan asli. Ya, kalian tahulah cairan itu untuk apa. Saat mencoba mengangkatnya, dia malah jatuh karena keberatan, dan keseruan pun terjadi.
Mereka mengganti cairan asli menggunakan telur, kemudian mengolahnya menjadi seperti mirip yang asli. Tiba-tiba, Maki berteriak karena sudah lama menunggu mereka. Ringo yang terkejut pun langsung memencet cairan palsu tadi dan tepat mengenai wajah Maki. Dan mereka pun kejar-kejaran. Suatu malam, Jack yang selesai minum-minum melihat Ringo yang sedang sibuk belajar sepeda. Dan Jack pun langsung mengajarinya. Lalu mereka langsung membuat video lagi. Nah, untuk kali ini akan kedatangan bintang film terbaik bernama Yuna. Namun, Yuna tidak ingin jika ada staf perempuan di lokasi syuting. Mendengar itu, Ringo memutuskan untuk keluar ruangan. Namun sebelum itu, Ringo ingin menata kasur sebaik mungkin supaya para aktor bisa merasa nyaman ketika memakainya. Bos mereka yaitu Jack tidak ingin kerjasama lagi jika ada stafnya yang disia-siakan. Dan pada akhirnya, Yuna pun berterima kasih pada Ringo karena spray yang Ringo rapikan terasa sangat nyaman. Hari demi hari, Ringo lebih semangat lagi untuk bekerja. Dan ia pun mulai menguasai semua hal yang pernah diajarkan kepadanya. Oke, tiba saatnya untuk syuting lagi. Kali ini ia terkejut ketika melihat lokasi syuting yaitu berada di sekolahnya dulu. Nah, mereka pun mulai syuting untuk membuat film box office seperti yang sudah kalian ketahui. Lalu datang dua teman sekolahnya Ringo. Mereka merasa heran ketika melihat Ringo berpakaian seperti itu. Teman-temannya yang merasa kasihan kepada Ringo yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, langsung mengajak Ringo untuk pergi dan tidak bekerja sama bersama orang-orang itu di perusahaan. Si botak pun juga menyuruh Ringo pergi, karena ia merasa Ringo tidak ada gunanya di tim. Ringo pun menolak ajakan temannya karena ia tidak mau bergantung dengan orang lain, dan ia tidak menemukan pekerjaan yang cocok. Dan pada akhirnya, Ringo memilih bergabung bersama timnya lagi. Keesokan harinya, Yuna mengajak Ringo jalan-jalan. Mereka pun mampir di toko untuk mencoba pakaian-pakaian seksi. Saat berada di sebuah kafe, mereka kemudian didatangi 3 orang yang sering menonton karya video Yuna. 3 orang tersebut adalah fans Yuna. Mereka mengajak Yuna untuk makan malam. Namun Yuna menolaknya, lalu mereka berdua pun pergi dari situ. Mereka berdua pun kembali ke kantor. Ringo berterima kasih kepada Yuna karena telah menemaninya jalan-jalan. Dan beberapa saat kemudian, datang ketiga fans Yuna yang bertemu di kafe tadi. Mengetahui bahwa Yuna adalah seorang aktris film biru, mereka ingin memaksa melihat bagian tubuh Yuna. Ringo pun terlihat ketakutan, sampai-sampai tangannya gemeteran. Yuna yang melihat itu langsung menuruti keinginan para fansnya, dengan syarat mereka tidak boleh menyentuh Ringo. Namun, mereka tidak menepati janjinya, dan malah membuat onar dengan memaksa Ringo dan Yuna untuk membuka pakainya. Beberapa saat kemudian, bos Jack datang dan langsung memberitahu polisi lokasi kantornya, karena sedang ada tindakan kriminal yang terjadi. Ketiga pria tersebut merasa ketakutan dan langsung pergi dari situ. Dan ternyata, bos Jack hanya berpura-pura menelpon polisi untuk mengusir pria-pria pembuat onar tadi. Alasannya karena perusahaan mereka kemungkinan bisa hancur jika diketahui oleh polisi. Setelah itu, Yuna yang terluka dibawa ke rumah sakit. Asisten Yuna yang mengetahui bahwa Yuna terluka, berniat untuk membatalkan kerjasama dengan perusahaan bos Jack. Kau pun tidak mau jika Yuna berhenti bekerja sama dengannya, karena ia merasa Yuna adalah aktris film biru paling baik yang pernah ia temui. Kemudian bos Jack ikut bergabung dengan Ringo untuk memohon supaya tidak membatalkan kerjasama antara perusahaannya dengan Yuna. Setelah itu, si botak mendapat telepon kalau perusahaannya itu akan hancur. Ringo yang mendengar itu ingin bertanggung jawab dan ia bersedia untuk menjadi aktor utamanya. Lalu, Yuna datang dan memberitahu bahwa ia sudah keluar dari perusahaannya dan sekarang menjadi aktris yang bebas. Ringo pun dipercaya oleh Yuna untuk menjadi kamerawati, dan mereka semua bersiap-siap untuk membuat karya selanjutnya. Dan akhirnya, karya mereka selesai dibuat. Bos Jack optimis karya kali ini akan memiliki penjualan yang sangat besar. Oke, kita sampai di akhir film. Pesan yang dapat kita ambil yaitu jangan mudah menyerah, pelajari setiap tahap hidup, dan kau akan menjadi sukses suatu hari nanti. Nah, mantap kan pesannya? Tapi ingat, jangan kebanyakan nonton video mereka, gak baik.